Ya, ini teman-teman tanggal 22 di malam Jumat teman-teman ya. Ini ada emiten PC yang 2 kali ARB ya. Ada emiten PC yang 2 kali ARB. Ini kan saham IPO ya tahun ini ya, tahun 2024 bulan Februari ya. Nih lihat ya. Kesini dulu deh biar kelihatan ya. Baik teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa yang pertamanya. Yang kedua, saya juga tidak mempengaruhi untuk menjual ataupun membeli ya. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana sedalaman sebuah emiten ya. Mungkin dari luarnya bisa terlihat jelas. Kalau sini kan dari lukisan market maker aja langsung ya, sangat terlihat jelas di sini ya. Terlihat jelas, sangat terlihat jelas. CPC ini mungkin salah satu emiten IPO yang tidak pernah tertegur untuk dia UMA atau enggak itu. Karena dia kenaikannya sangat keren banget ini satu-satu gitu. Kandanya nggak terlalu tinggi gitu kan ini. Sampai berapa persen dibayangin aja, sampai berapa persen juga sampai ini saya bilang yang punya saham di bawah keren banget ya. Sampai 500% bayangin aja. Sebuah emiten yang naik 500% dalam jangka waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Setengah tahun kalian sudah dapat 500%. Coba bayangin ya, bayangin dulu ya. Tidak akan diperoleh sama saham BBRI, tidak akan pernah diperoleh sama saham BBNI, Adro, itu kan tidak pernah diperoleh dalam 6 bulan dia naik sampai 500%. Cuman di IPO doang yang bisa naik sampai 500% ya. Nah, seperti inilah teman-teman. Jadi ada saham IPO yang diangkat gitu kan, ada saham IPO yang dijeblosin. Artinya apa? Artinya emang ini di sini masih murni kepemilikannya hanya kepemilikan dari seorang bandar atau market maker. Kalian kalau di saham IPO yang suka saya kasih tahu itu jangan pedulikan yang namanya fundamental harga wajar. Jangan pernah. Tapi di saham IPO adalah yang kalian harus perhatikan adalah underwriter, terus siapa yang ngambil, siapa yang ngebuang, terus satu lagi kesempatannya contohnya gini teman-teman, ini bisa naik apa bisa turun nggak. Jadi spekulasinya harus benar-benar tajam karena di sini butuh spekulasi. Jadi semua orang profesional, semua orang yang menyatakan di bursa, yang sudah bertahun-tahun di bursa, menyatakan bahwa saham IPO itu adalah saham spekulasi gitu ya, saham spekulasi. Yang IPO maksudnya yang baru gitu ya, mungkin baru 1 bulan 2 bulan, itu kan 1 tahun ya, anggapnya 1 tahun ya, tahun 2024 ya. Jadi tahun 2024 itu semua saham itu walaupun ada yang naik ada yang turun itu semuanya spekulasi. Dan satu lagi yang megang itu semuanya bandar. Nah, setelah bandar pegang mulai di sini nih, kan ini bandar pegang ya, bisa naikin sampai 500%. Yang suka saya bilang hati-hati setelah dia memark up harga ya, karena ini cenderung akan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Artinya diserahkan nih, saya udah angkat ya, kalian udah cuan gitu kan, yang dari awal gitu nih, saya kasih sekarang barang-barangnya ke market. Nanti bila kalian yang punya emiten diserahkan ke yang punya emiten contoh gitu ya, nih ke mekanisme pasar tuh maksudnya diserahkan kepada market mau diapain nih gitu kan, mau di up lagi atau mau dimakan doang gitu kan. Nah ini kan dimakan terus gitu kan, artinya apalagi kalau di sini mungkin teman-teman bisa keluar, tapi yang di sini kan nggak bisa keluar. Besok ya tergantung besok gitu ya. Nanti saya jelasin dulu bagaimana dia menyerahkan ini ke mekanisme pasar dulu ya. Nah nanti kalau teman-teman udah diserahkan seperti ini, andai kan dia naik lagi, udah jangan beli, udah stop kalian beli, jangan beli di sini ya, jangan dibeli di saham PC karena ini sudah mau diserahkan kepada mekanisme pasar. Andai kan dia ke atas lagi juga, biarin aja ke atas ya. Saya khawatirnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian istilahnya beli di pucuk gitu ya, berapa persen turunannya? Udah 43%. Tuh kalian sanggup nggak nahan 30% ya, dengan ARB seperti ini nggak bisa keluar. Ya.
Nah, nanti teman-teman seperti itu ya. Kan ini sulit keluar kan, kalau bisa sulit keluar kan. Kita coba lihat untuk bid dan offernya ya. Nah, jadi seperti teman-teman ini istilahnya gini teman-teman ya. Jadi ini artinya ini lagi mau diserahkan nih teman-teman ya. Ini kan udah naik sampai 500%. Diserahkan nanti ke mekanisme pasarnya seperti apa. Apakah nanti ke emiten ditanya nih si bandar itu, kamu mau memperbaiki enggak gitu. Mau memperbaiki istilahnya mau memperbaiki kinerjanya. Nah, nanti dari sinilah istilahnya teman-teman nanti diketahui laporan keuangannya. Apakah dia membaik atau tidak. Kalau membaik kan rata-rata wah ini udah under value, fundamentalnya bagus, pada masuk. Nah, disitulah nanti mungkin bandar bisa kembali lagi untuk mengurus sebuah emiten ini. Tapi andaikan ini mau diurus sama bandar sekaligus gitu ya, dia pasti nggak mau dong ngambil barang di atas gitu kan, pinginnya kan mau ngambil barang di bawah gitu kan, pinginnya seperti itu. Nah, meskipun ada penurunan biasanya dia suka ada kenaikan dikit dah, karena untuk apa? Untuk mencegah umat ataupun mencegah suspensi daripada bursa. Jadi ini udah 43%, artinya harusnya besok sih dia, andaikan dia ditahan sebentar ya, mungkin itu akan lebih baik ya, untuk menurunkan kembali ke jenjang yang lebih lanjutnya. Andaikan besok diterjunin lagi 30%, bisa sampai mana ya besok 30% jangan banyak lah. 20% ya, 20%an ya. Ini kan harganya di atas. Nah, sampai sini ya. Ke arah mana? Ke area 300 200 berapa, kita ini dulu deh, kita tandain dulu deh ya, ke 200 berapa ini, 315an ya, 315. Andaikan bisa diturun, biasanya kena akibatnya kena UMA gitu ya biasanya, karena kan udah 3 candle lebar gitu kan. Ini ARB sini kan nggak bisa turun, nggak bisa dibeli gitu, nggak bisa kejual gitu kan, harus ngantri ya, harus ngantri di sini nih baru bisa kejual gitu kan. Ini juga yang ngantri hampir 1000 kan, yang ngantri hampir 1000, pingin kejual gitu. Mungkin yang habis ini, aduh sayang nggak jual di sini gitu, malahan pingin jual di sini. Kayak kalau yang di sini kan masih punya untung lah jual di sini. Cuman gimana kalau dia turunin terus dikunci gitu kan, untuk jadi dia mungkin besok harus nahan dulu. Andaikan dia di kebawahin, mungkin nanti akan terjadi penahan sebentar kalau dia cenderung sayang dengan emitennya. Kalau nggak sayang dia akan memberikan efek biarinlah istilahnya diturunin terus gitu kan. Nanti mungkin agak ada namanya ada jeda untuk pengangkatan sedikit gitu ya. Dan sini juga ini si candle bullishnya udah menutup candle bullish, udah memenuhi syarat untuk kesini ya. Nah, mudah-mudahan sih ini adalah penurunan terakhir dulu, untuk ditahan dulu ya, biar nggak kena UMA ya, mudah-mudahan seperti itu. Andaikan dia diturunin lagi mungkin bisa ke area 317 atau enggak 315an ya. Sini Anda lihat nggak? Di sini bagus. Di sini sampai candle sini nih. Sampai kena 150 nih, bisa jadi gitu, nanti ke depannya bisa sampai ke sini ya. Karena ini ada si candle bullish itu ya, yang saya bilang candle bullish ya. Ini kan ini harga IPO, di sini harga IPO ya. Nah, lihat teman-teman, kalau dari bandar lokal ya, harga itu sampai dia di area sini deh. Nah, di area sini harga itu sampai area sini teman-teman. Sampai area sini dia harga sampai 229. Selebihnya di sini adalah dia pembuangan. Lihat di sini ya, pembuangan, ada pengambilan untuk nahan artinya jangan sampai naik dulu, tapi dia pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan dia itu ngejualnya itu pelan-pelan. Dan yang ngebeli siapa? Yang ngebeli poren ya, poren terus ngambil. Ini si warna lokal terus keluar sampai terakhir ibu harga puncaknya dia masih ngeluarin barang di sini ya. Terakhir juga pas ARB, pertama kali ARB dia masih ngeluarin barang ya. Si poren sebentar. Si bandar lokal itu sampai sini itu masih ngeluarin barang terus lihat di sini ya, sampai ke bawah. Tapi ada penahanan ya,
dia cenderung dia ngejual tapi pelan-pelan gitu. Ngejualnya di harga tertinggi, dia diambil sama Foreign. Tahu si Foreign juga pasti mau, oh ini si ini bandar, tahu Foreign juga, maka sengaja dia diambil. Tapi di sini pasti harga puncak, si Foreign dengan hebatnya dia ngejual, berat langsung dijual kan di sini nih di tanggal 21 kan. Nah, pas di sini langsung di ARB kan, pelakunya pastilah tidak lain dan tidak bukan ya bandar sendiri gitu pelakunya. Langsung ditahan sama si bandar, buktinya di sini juga dia menjual, tapi si Foreign masuk nih untuk menahan harga, mungkin untuk menahan harga si Foreign masuk ya. Nah, kita lihat nih di sini siapa. Makanya teman-teman saya bilang ini kalau udah begini mendingan cari emiten lainnya daripada kalian beli yang sudah begini. Kalau yang di bawah baru silahkan aja tunggu sampai dia dead cross. Sekarang udah mau dead cross kan, udah dead cross gitu ya. Jadi sekarang itu yang ngambil ada si PG ya untuk lokalnya, dan untuk Foreignnya siapa, si HP cuma 1,3 ribu ya. Kalau kita lihat dari sini siapa yang ngambil sih ya, 16 April. Untuk Foreign 16 April. Ada si BK ya, si BK keren juga ya ngambilnya. Si AK juga ngambil, cuma sedikit sebenarnya, nggak sampai jutaan ngambil juga ya lotnya. Cuman ya duitnya gede gitu kan, 8,7 miliar, 5,4 miliar ya. Coba di sini terdeteksi nggak si BK jualan. Di sini kemarin jualnya sebenarnya 21 Agustus dia. 21 Agustus. Nih lihat si BK, si CC sama si BK beli. Nah, kita lihat ya. Kita netkan deh. Ternyata si CC yang jualan, si JP jualan, si BK masih ngumpulin barang. Kita tanggal 20-nya si CC juga masih ngeluarin barang, si BK juga udah keluar sedikit-sedikit. 19 CC itu semua, BK juga keluar, coba sembari ngambil ya. Sampai tanggal 16 ya. Sampai dari tanggal berapa nih pengeluarannya? Nah, tanggal sini nih. Di tanggal 13 Agustus. Kalau kita netkan ya, sebenarnya si BK masih ada bang, cuma di si CC sama si ZP ini keluar ya, cuma si BK masih ada ya. Dan yang saya khawatirkan itu seperti itu. Jadi si BK itu jualan di bawah ya, dia cenderung ngambil gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu di sinilah mereka akan jualan gitu, di bawah itulah ya. Dan istilahnya kadang-kadang sebagai retail suka ya, ini udah turun nih kita ngambil gitu kan. Tapi dari lokal sebenarnya udah ngambil sedikit kemarin ya. Coba lihat lokal kemarin dia ngambil 21 ya. Kita lihat lokal siapa yang ngambil. Ada si RO, ada si AH yang ngambil ya. Banyak juga sih AH YP ya. Kalau kita satukan tanggal 22, si RO ya masih memimpinnya si RO ya. Si PG kembali ke si PG masuk ya 1,3 miliar setelah kemarin dia jualan ya. Nah, 21-nya kan jualan nih teman-teman. Ya si PG jualan kan 48.000, 3,2 miliar, tapi sekarang masuk lagi. Ya mudah-mudahan sih bisa ditahan ya sama si PG ini ya. Si PG kan udah mulai ngambil barang lagi nih. Mudah-mudahan bisa jualan dia ya. Apa si PG Epres ya? Gak mungkin ya si PG emang jualan kemarin. Tanggal 21 jualan teman-teman, si PG jualan. Ini ya. Si PG jualan kan, murni dia jualan ya. Kalau dinetkan si AO masuk ya, si AO masuk di sini, cuman si AO tanggal 21 si AO masuk 1,3 miliar atau 19.000 lot. Tanggal 22-nya coba lihat si AO jualan nggak? Si AO malah jualan ya, tuh kan. Jadi si AO juga bisa nyelipin barang di harga ARB gitu ya. Ya si PG lah yang ngambil. Nah, kita akan lihat nih manuver si PG itu bagaimana. Maka besok teman-teman kasih tahu aja ya di komentar, apakah si PG ikut jualan juga atau memaaf harga. Secara teori harusnya ini ditahan dulu ya biar tidak uma. Cuman kalau market makernya pingin ARB ya silahkan aja, itu terserah market maker ya. Apalagi ini yang pegang adalah Foreign gitu ya. Mungkin Foreign akan memberikan shock terapi gitu ya.
Dan yang pasti emang si Foreign harusnya jualan gitu kan, harusnya jualan. Udah saatnya jual, udah sampai 500% atau bro, ya. Udah harusnya jualan gitu. Makanya teman-teman udah mendingan lebih baik ya teman-teman kalau yang baru masuk di saham istilah baru masuk di bursa ya. Jangan diambil walaupun dia ada penurunan gitu ya. Jangan diambil dulu ya. Biarin aja dia membentuk dulu base atau sideways dulu kalau kalian cinta dengan emitennya, sampai dia membuat base dulu, jangan sampai dia ARB berjilid-jilid gitu ya. Tapi biasanya kalau ARB yang gap kosong gini ya harusnya terisi teman-teman ya, harusnya terisi lagi, nanti mungkin dia akan memenuhi lagi ya. Maka jangan terlena aja dengan istilahnya dengan walaupun teman-teman mungkin suka ngambil golok jatuh ya. Ya teman-teman, jangan terlalu FOMO untuk mengambil yang seperti ini ya. Walaupun istilahnya gapnya sampai 40% gitu kan. Waktu di sini ada gap, tunggu dulu aja sampai dia emang sideways dulu ya. Kalau dikasih sideways gitu kan. Dan emang sesuai dengan si candle si Malakama ya, dia candle bullish, cuman dia akan meninggal ke sini, ternyata menembus sini, pas banget di sini ya, sedikit ke bawah dikit. Ya hati-hati aja teman-teman ya, mudah-mudahan si Foreign-nya 3 jualan terlalu signifikan lah, dikasih kesempatan gitu teman-teman, kalau mood keluarnya ya minimal ada tarik menarik lah, biar yang di sini cepet cuan gitu kan. Karena untuk cuan agak susah kali ya. Ini teman-teman kita malah pada ngambil ya. Ya biarin aja lah teman-teman, mungkin tahu strateginya jadi pada ngambil ya. Tapi di sini bagus sih PG sih ngambil dia. Istilahnya tidak terdeteksi sebagai market maker, cuma dia ngambil gitu ya. Kalau kemarin kan masih terdeteksi sebagai market maker ya. Waktu tanggal 21-nya nih dia sebagai bandar ya, terdeteksi sebagai bandar. Si RO terdeteksi sebagai bandar, si AH ya, si AH nih. Cuman dia si AO ngambil ternyata di ARB kan ya. Si AO berarti nggak kuat nih, untuk untuk si emiten ini nggak kuat nih, terlalu tekanannya terlalu luar biasa ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan yang pegang saham PC ini cepat keluar ya, biar dimudahkan keluarnya ya. Terus yang baru masuk jangan masuk dulu, walaupun ini pisau jatuh jangan masuk dulu ya. Tunggu dulu aja sampai sideways dulu kalau mau masuk ya, lihat dulu perkembangannya ya. Karena disinyalir ini takutnya si Foreign ikut jualan juga, khawatir juga kan. Apalagi terdeteksi sebagai si BK gitu, pemimpinnya si BK ya. Yang suka saya bilang itu jualan suka di bawah, gitu. Jualan suka di sini nih, gitu suka ke sini ya. Oke teman-teman, segitu aja. Ciao ya.